Di dalam kitab Sanjak tertulis, betapa indah pohon persik, lebat rimbunlah daunnya. Laksana nona pengantin datang ke rumah suami, ciptakan damai di dalam keluarga. Dengan damai di dalam rumah, barulah dapat mendidik rakyat negara. Ajaran besar bab 9 pasal 6. Hanya satu dan oleh kebajikan tien berkenan, Weite tung tien. Kitab Sesu telah menunjukkan seorang wanita yang memasuki rumah tangga tidak hanya hadir sebagai pendamping, melainkan memegang peran dalam menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Namun, makna peran tersebut tak terbatas pada keluarga, karena pada hakikatnya keteraturan negara berawal dari kedamaian dari dalam keluarga. Jika kita melihat ke dalam sejarah, kemajuan suatu bangsa tidak pernah terlepas dari peran perempuan. Contoh sederhana namun berdampak nyata, bendera pertama bangsa kita dijahit oleh ibu bangsa pada saat itu, Ibu Fatmawati, salah seorang wanita yang mendampingi pemimpin bangsa kala itu. Atas usaha dan jasanya, bangsa kita berhasil mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Ibu Fatmawati telah berhasil menunjukkan bahwa seorang wanita bukan hanya pendamping di dalam sejarah, tetapi juga memiliki peran nyata dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa. Kisah Ibu Fatmawati menunjukkan bahwa perempuan memiliki daya dan kemampuan untuk memberi kontribusi nyata bagi bangsanya. Namun, kekuatan perempuan tidak hanya terlihat di ruang publik atau dalam peristiwa besar sejarah. Seringkali, kekuatan itu justru lahir dari peran seorang ibu di dalam keluarga. Nama Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Warjoyo dapat menjadi penggambaran yang tepat dari peran seorang ibu di dalam keluarga yang juga memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa. Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Warjoyo merupakan ibu dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Setelah sang suami meninggal dunia, Ibu Tuti harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Sebagai seorang ibu dan juga seorang janda, tanggung jawab tersebut tentu tidaklah mudah. Namun, dengan keteguhan dan keyakinannya pada pendidikan, beliau tetap berjuang dan bertekad memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, bahkan hingga ke luar negeri. Dari keteguhan seorang ibu itulah lahir seorang putra bangsa yang kelak memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan dalam perkembangan agama Konghucu pun, sosok wanita atau ibu juga memiliki peranan penting dalam perkembangan agama Konghucu. Kita sering mendengar mengenai Mengce yang setia meneruskan ajaran Nabi Agung Kungce dengan memberikan sumbangan yang murni terhadap perkembangan agama Konghucu. Mengce hidup 300 tahun setelah wafatnya Nabi Agung Kungce. Pada saat usia Mengce 3 bulan, ayahnya meninggal dunia dan ia diasuh oleh ibunya seorang diri. Walaupun begitu, Ibu Mengce terkenal sangat bijaksana dan sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Oleh karena itu, Mengce mendapatkan pendidikan yang terbaik hingga remaja. Dikisahkan bahwa Ibu Mengce mengajak Mengce berpindah rumah sebanyak 3 kali demi memberikan lingkungan yang belajar terbaik bagi Mengce. Mulai dari rumah dekat makam sang ayah, berpindah ke dekat pasar, hingga berpindah ke dekat sekolah, agar Mengce mendapat lingkungan yang sesuai untuk belajar. Dalam pendidikannya pula, Mengce mendapatkan ajaran Konfusius dari sumber terdekat, salah satunya langsung dari cucu Nabi Agung Kungce. Sehingga Mengce dapat meneruskan ajaran Nabi Agung Kungce, yang mana hal tersebut sukar terjadi bila sang ibu tak berjuang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Perjuangan seorang wanita dan ibu dalam keluarga bukan hanya hiasan dalam sejarah, melainkan bukti kekuatan seorang perempuan seringkali lahir dari tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dari dalam ruang keluarga, seorang ibu dapat menanamkan nilai harapan dan pendidikan yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan dunia.
Banyak perubahan besar lahir dari tangan-tangan perempuan yang berani berpikir, bekerja, dan mengabdikan diri bagi keluarga ataupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan pihak yang hanya berada di balik layar, melainkan pribadi yang memiliki daya, kemampuan, dan juga kekuatan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, menjadi perempuan pada masa kini bukan soal memilih satu peran dan meninggalkan peran yang lain. Baik sebagai ibu, pendidik dalam keluarga, profesional, maupun penggerak masyarakat, setiap peran yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan. Selamat Hari Kartini wanita-wanita hebat negeri ini. Hari ini adalah milik Kartini, yaitu kita, wanita-wanita yang sudah berjuang dan bertahan hingga hari ini. Pergi ke Perancis membeli daya, mencuci baju pakai papan kayu. Perempuan Indonesia berdaya, pergi berjaya selalu. Akhir kata, terimalah salam penuh iman kita, hanya dan oleh kebajikan Tien berkenan, Weite Tung Tien.